Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti biasa, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang hantu sepasang pengantin. Arwah penasaran seorang wanita yang meninggal 3 hari setelah pernikahan. Arwahnya meneror warga dan selalu berkata, "Tolong." Arwah itu meminta tolong. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan arwah wanita tersebut meminta tolong? Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat. Ini cerita nenek moyang zaman dahulu. Diceritakan ada sepasang pengantin baru. Jadi saat mau bulan madu, kedua pengantin ini berencana untuk pergi ke daerah pedesaan yang cukup jauh dari rumahnya. Jarak yang ditempuh sekitar 1 harian. Sebelum mereka pergi, para orang tua keduanya sudah mewanti-wanti. Kalau usia pernikahan belum genap 7 hari, menurut adat istiadat dari nenek moyang mereka, itu katanya nggak boleh bepergian kemana-mana. Namun nasihat itu tidak mereka dengar. Malah baru usia pernikahan 3 hari, mereka langsung OTW ke desa untuk berbulan madu. Sebelum pergi mereka pun izin pada orang tua keduanya. Namun orang tua dari keduanya tidak mengizinkan. Karena takut terjadi sesuatu pada mereka di perjalanan. Namun mereka tetap kekeh untuk pergi. Akhirnya mereka pun pergi walaupun tanpa izin dari orang tua. Saat baru mau memulai perjalanan, mereka sudah dicegat sama kucing berwarna hitam. Di sini orang tua keduanya pun tambah khawatir. Karena menurut mereka itu pertanda buruk. Namun laki-laki pengantin itu tidak percaya dengan omongan kedua orang tuanya. Malah mereka bilang kalau itu mitos dan tahayul. Perjalanan pun dimulai. Kedua orang tua keduanya di rumah sudah sangat cemas. Mereka takut sekali jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Waktu berlalu begitu cepat. Hari menunjukkan pukul 4 sore. Tapi belum ada kabar dari kedua anaknya. Mereka selaku orang tua semakin panik. Hari semakin malam, namun tetap belum ada kabar. Akhirnya ayah dari salah satu pengantin itu pergi ke rumah kepala desa. Sebut saja namanya Pak Wawan. Karena saat itu hanya Pak Kepala Desa yang mempunyai telepon rumah. Sesampainya di rumah Pak Kepala Desa, Pak Wawan langsung telepon ke nomor yang dituju. Nomor itu adalah nomor kantor desa yang akan didatangi oleh anak Pak Wawan beserta istrinya yang berniat untuk berbulan madu di desa tersebut. Selang beberapa detik telepon itu pun ada yang menjawab. Tanpa basa-basi Pak Wawan langsung menanyakan anaknya. Tapi saat Pak Wawan mendengar jawaban dari desa tersebut, Pak Wawan langsung panik. Karena menurut mereka, jika anak Pak Wawan beserta istrinya belum sampai. Dan kebetulan wakil kepala desa di sana masih sanak famili keluarga Pak Wawan. Lalu dengan nada panik Pak Wawan bilang, jika anaknya sudah sampai, tolonglah, langsung kasih kabar. Dan Pak Wawan pun menutup teleponnya. Lalu Pak Wawan segera pulang untuk memberitahu pada keluarga lainnya jika anak mereka belum sampai tujuan. Malam pun semakin larut, tapi masih belum ada kabar dari kantor desa. Pada jam 3 dini hari, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Pak Wawan. "Pak Wawan, Pak!" Pak Wawan beserta istrinya kaget, dan mereka pun terbangun dari tidurnya. Lalu mereka pergi ke ruang depan untuk membuka pintu. Terdapat seorang laki-laki parubaya, dia bernama Pak Robi. Berdiri di depan pintu dengan nafas yang tak beraturan, ditambah raut mukanya yang panik. "Ada apa, Robi? Kok panik gitu mukanya?" tanya Pak Wawan pada Pak Robi.
Mari ikut saya ke rumah Pak Kades, Pak. Jawab Pak Robi dengan nada gemetar. Pak Robi seperti sulit untuk menjelaskan cerita soal anak Pak Wawan di situ. Jadi Pak Robi mengajak keluarga Pak Wawan ke rumah Pak Kades. Cerita saja, Pak, ada apa? Tanya Pak Wawan mulai cemas. Nanti di sana saja, Pak, ceritanya. Akhirnya mereka pun berangkat jalan kaki ke rumahnya Pak Kades. Sesampainya di rumah Pak Kades, di sana sudah ada Pak Deni dan Bu Ros. Beliau adalah besan dari Pak Wawan. Ternyata Pak Robi sebelum ke rumah Pak Wawan, beliau ke rumahnya Pak Deni terlebih dahulu. Ada apa ini, Pak? Kok sudah pada kumpul semua? Tanya Pak Wawan dengan nada gemetar. Apalagi di sana Bu Ros seperti habis menangis. Yang sabar ya, Pak, Bu, ucap Pak Kades dengan nada lemah lembut. Di sini Pak Wawan dan istrinya makin dibuat bingung dan cemas. Ayo cerita saja, jangan bertele-tele, desak Pak Wawan. Begini, Pak, tadi ada telepon dari kantor desa yang anak Bapak tuju. Katanya mereka di perjalanan mengalami kecelakaan, Pak. Dan saat mereka kecelakaan, kebetulan ada orang dari desa yang mengenali anak Bapak, Ical. Ical adalah anak Pak Wawan. Sedangkan istri Ical bernama Wati. Ical dan Wati ini adalah sepasang pengantin yang baru berbulan madu ke desa. Sebut saja nama desanya, Desa Ciawi. Ucap Pak Kades menjelaskan. Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Pak Wawan kembali. Ical baik-baik saja, Pak, tapi istrinya. Pak Kades seketika diam karena tiba-tiba Bu Ros, ibu dari Wati, pengantin wanita itu menangis histeris. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Anak kita pasti baik-baik saja kan, Pak? Teriak Bu Ros sambil mengguncang-guncang tubuh Pak Deni suaminya. Yang kuat, Bu, yang kuat. Bapak juga sedih, Bu, tapi kita bisa apa? Itu takdir Allah, Bu, ucap Pak Deni sambil memeluk istrinya. Ibu mau ke sana sekarang juga, Pak. Ayo kita jemput anak kita, Pak, teriak Bu Wati lagi sambil menangis. Sebaiknya besok saja, Bu, jika mau pergi ke sana. Ini sudah dini hari. Ingat keselamatan kalian juga, ucap Pak Kades. Dan tak lama keluarga Pak Deni dan Pak Wawan pun permisi pulang pada Pak Kades. Sesampainya di rumah, Bu Ros tidak tidur. Beliau langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan pemberangkatan esok pagi ke desa Ciawi. Dan pagi pun tiba. Keluarga dari keduanya sudah siap untuk meluncur ke desa. Perjalanan pun sangat lancar tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di desa, mereka langsung berjalan menuju di mana kedua anaknya berada. Mereka sangat kaget saat melihat mayat Wati yang tak ada luka sedikit pun. Tak ada memar atau luka lainnya. Tapi anehnya, kenapa Wati sampai bisa meninggal? Mungkin ini yang namanya takdir. Ical saat melihat orang tuanya, dia langsung berlari dan memeluk ibunya sambil menangis. Ibu Ical pun memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan Ical pun tak hentinya mengucapkan kata maaf pada orang tua Wati. Ical merasa jika dia suami yang gak becus menjaga istri tercintanya. Tapi apa hendak dikata jika Tuhan ternyata lebih menyayangi Wati, sehingga Tuhan mengambilnya lebih dulu. Lalu Ical menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada saat mereka sebelum mengalami kecelakaan, mobil mereka dihadang oleh nenek-nenek yang bajunya kucel. Dan nenek itu berkata, jika Ical dan suaminya harus kembali. Tapi lagi-lagi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya mereka pun kembali ke kampung halaman dan membawa jasad Wati. Sesampainya di rumah, kedatangan mereka langsung disambut sanak famili dan tetangga. Dan jasad Wati langsung dibawa ke dalam. Dan tak lama jasad pun mulai dimandikan. Para warga yang ikut memandikan keheranan karena tak ada luka sedikit pun di tubuh Wati. Menurut mereka ini aneh. Lalu setelah itu mayat pun mulai dikafani. Dan tak lama jasad pun dibawa ke pemakaman. Saat para bapak-bapak termasuk Ical, suami Wati, mau mengangkat jasad Wati, mereka dikagetkan dengan adanya darah yang sudah membasahi tubuh mayat Wati. Mereka di sini bertanya-tanya, mau dimandikan kembali atau bagaimana. Tapi keluarga dari almarhum bilang, jika proses pemakaman dilanjutkan saja.
Dengan terpaksa akhirnya mayat pun dikebumikan dengan kain kafan yang basah dengan darah segar. Padahal ada yang menyarankan jika mayat harus dimandikan kembali dan kain kafannya pun harus diganti dengan yang baru. Tapi para warga apa boleh buat, karena perintah dari keluarga yang bersangkutan, pemakaman pun dilanjutkan. Saat pemakaman berlangsung, salah satu dari mereka dibuat kaget saat salah satu warga yang tepat di bagian wajah almarhum mulai membuka tali pocongnya. Ternyata wajah Wati yang awalnya tak ada luka sama sekali, tapi sekarang pemandangannya beda. Warga itu melihat semua area wajah Wati penuh dengan lebam, dan bahkan matanya pun terbuka lebar. Warga itu pun seketika terperanjat kaget dan langsung naik ke atas. Dan salah satu pihak dari keluarga pun menegurnya dengan penuh keheranan. "Ada apa, Pak?" Tidak apa-apa kok, maaf saya permisi pulang," jawab bapak tadi sambil berlalu pergi. Dan suasana pun makin panik saat semua warga yang ada di dalam kubur mau naik ke atas semua. "Astagfirullahaladzim, ini ada apa, Pak? Yang tenang, jangan panik," ucap Pak Ustadz sambil turun ke liang lahat. Allahu Akbar. Mari kita berdoa untuk almarhum Wati, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mohon jangan panik. Mari kita mulai berdoa. Al-Fatihah. Dan di sini semua warga yang ada mulai mendoakan almarhum. Tapi saat doa sedang berlanjut, tiba-tiba seekor kucing hitam keluar dari dalam kubur. Yang entah dari mana asalnya. Karena dari awal pemakaman berlangsung, semua para warga di sana tak ada yang melihat seekor kucing. Dan setelah selesai berdoa tanpa menghiraukan kucing itu, Pak Ustadz mencoba mengusap wajah almarhum Wati, berharap matanya bisa tertutup kembali. Tapi usahanya pun sia-sia. Dengan mata terbuka akhirnya jasad pun dikebumikan dan akhirnya selesai. Malam pun tiba. Malam ini adalah malam tahlil pertama di rumah duka. Ya, itu Pak Denny dan Bu Ros. Acara tahlil dimulai setelah Isya. Karena jika setelah maghrib, menurut Ustadz waktunya sangat singkat. Setelah Isya, para warga pun mulai berdatangan satu persatu. Dan tak lama kemudian, para warga pun sudah berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan tahlilan. Saat semua sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba mereka mencium bau anyir yang sangat menyengat. Sampai-sampai salah satu dari mereka ada yang mau muntah. Tapi semua para warga seolah tidak terlalu menghiraukan hal itu. Mereka terus membaca zikir dan doa-doa lainnya. Para warga yang hadir dibuat kaget kembali. Mereka melihat kucing hitam tepat di depan pintu kamar almarhum Wati. Kucing itu tidak mengeong sama sekali. Kucing itu hanya menatap ke arah para bapak-bapak yang sedang tahlilan. Saat salah satu ibu-ibu yang ikut bantu-bantu di acara tahlilan tersebut mau mencoba memegang kucing tersebut, kucing itu mengerang dengan mengeluarkan taringnya, seolah kucing hitam itu akan menerkam ibu-ibu tersebut. Seketika para warga yang masih berada di rumah Pak Denny kaget dan melihat keheranan. Dan seketika itu juga kucing hitam itu pun menghilang. Dan akhirnya acara pun selesai. Dan para warga pun pulang. Di perjalanan pulang, Pak Robi dan teman-temannya bernama Pak Jaya. Mereka berjalan kaki sambil ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba mereka berdua mencium aroma bau anyir yang sangat menyengat. "Ini bau darah apa ya, Pak?" tanya Pak Jaya sambil terus mencari dari mana arah bau anyir tersebut. "Iya ya Pak, ini baunya kayak masih baru ya Pak." Saat mereka sedang mencari dengan menggunakan penciumannya, tiba-tiba mereka berdua melihat sosok besar berwarna merah. Menurut mereka sosok tersebut awalnya berbentuk sapi. Tapi yang bikin heran, kenapa sapi berwarna merah? Lalu mereka memberanikan diri mendekati sosok itu. Tapi makin dekat, sosok itu mengecil dan berubah bentuk. Tapi sebelum lebih dekat lagi, Pak Jaya berkata, "Pak, itu kok kayak pocong ya Pak? Tapi kenapa pocong kok warnanya merah Pak?" Tapi Pak Robi tidak menjawab pertanyaan Pak Jaya. Di sini Pak Robi malah menarik tangan Pak Jaya untuk lebih dekat lagi dengan sosok itu. Setelah tinggal beberapa meter lagi jarak mereka dengan sosok itu,
tiba-tiba sosok yang persis seperti pocong itu menghilang. Mereka berdua pun dibuat kaget dan takut. Bulu kuduk mereka pun mulai berdiri. Tanpa berkata-kata, mereka berdua langsung lari tunggang langgang. Sesampainya di rumah Pak Robi dengan nafas yang ngos-ngosan, sedangkan Pak Jaya izin untuk menginap. Dan keluarga Pak Robi pun tidak keberatan. Sebelum Pak Robi mengajak Pak Jaya untuk istirahat ke kamar tamu, tiba-tiba istrinya bertanya, "Bapak, kenapa lari-lari? Kayak dikejar hantu saja." Tapi Pak Robi tidak menjawabnya. Pak Robi malah menyuruh istrinya pergi untuk tidur. Setelah melihat istrinya pergi ke kamar, di sini Pak Robi mulai membicarakan sosok yang baru mereka lihat. "Pak, kata Bapak itu tadi apaan coba?" tanya Pak Robi pada Pak Jaya, yang terlihat seperti orang bingung dan masih terlihat ketakutan. Saya juga nggak tahu, Pak," jawab Pak Jaya dengan nada gemetar. "Kalau pocong, tapi kenapa merah ya?" ucap Pak Robi kembali. "Jangan-jangan itu hantunya." Perkataan Pak Jaya terpotong karena mereka mendengar suara perempuan yang merintih meminta tolong. Tolong. Mereka berdua saling menatap, lalu mereka mencoba mengintip di balik jendela kaca. Mereka berdua dikagetkan dengan sosok wanita muda yang seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Wanita itu terus meminta tolong. Yang bikin anehnya lagi, wanita itu menatap ke arah di mana ada 4 mata yang sedang mengawasinya, yaitu mata Pak Robi dan Pak Jaya. Wanita itu lalu melambaikan tangannya pada mereka berdua. Yang alhasil, mereka berdua pun terperanjat kaget. Logikanya, jika wanita itu manusia, nggak mungkin wanita itu bisa menemukan titik di mana mata Pak Robi dan Pak Jaya berada. Seketika itu juga keduanya keluar dari kamar. Tak lama kemudian istri Pak Robi terbangun. "Ada apa sih, Pak? Berisik banget," ketus istri Pak Robi. Mereka berdua hanya diam. Muka mereka pun pucat dan bibir mereka diam seakan tak mampu untuk bersuara. "Pak, jawab kenapa?" tanya istri Pak Robi lagi. Di sini Pak Robi hanya mampu menunjuk dan tangan Pak Robi menunjuk keluar. Tanpa bertanya kembali, istri Pak Robi langsung berjalan ke pintu utama dan siap untuk membuka pintu. Istri Pak Robi tanpa ada rasa takut, dia membuka pintu. Pintu pun terbuka. Alangkah kagetnya istri Pak Robi saat pintunya terbuka. Dia melihat sosok wanita muda, namun yang istri Pak Robi lihat, wanita itu seperti umumnya manusia. Tanpa pikir panjang, istri Pak Robi berjalan keluar, lalu menghampiri wanita itu dan bertanya, "Dek, kenapa malam-malam begini di luar?" Tapi wanita itu tidak menjawab pertanyaan istri Pak Robi. Sebelum istri Pak Robi mau memegang pundak wanita itu, tiba-tiba Robi berteriak dari dalam rumah, "Bu, masuk Bu!" Tanpa pikir lagi, istri Pak Robi langsung berjalan masuk ke dalam rumah. "Dari tadi dipanggil kok diam aja, kenapa sih Bu?" ucap Pak Robi. "Bapak juga loh, ditanya dari tadi diam aja, ada apa sih Pak? Terus wanita itu siapa? Kok tiba-tiba ngilang? Apa wanita itu setan?" jawab istri Pak Robi nyerocos tanpa koma. "Diam dulu toh Bu, itu memang bukan manusia Bu. Tadi yang Bapak lihat, tubuh wanita itu penuh darah Bu." "Tapi Ibu kok malah ngobrol sama wanita itu?" jawab Pak Robi menjelaskan. Di sini istri Pak Robi nggak percaya dengan ucapan suaminya. Lalu istri Pak Robi pun berjalan menuju kamarnya sambil berkata, "Dasar bapak-bapak, candu film ya gitu." Sesampainya di muka pintu kamar, istri Pak Robi langsung membuka pintu lalu masuk ke dalam. Setelah menutup pintu kembali, lalu istri Pak Robi membalikkan tubuhnya dan matanya jelas tertuju ke ranjang tidur. Istri Pak Robi kaget dengan sosok wanita yang ditemuinya tadi di luar. Dengan spontan istri Pak Robi berteriak sambil memanggil suaminya, "Pak, Bapak!" Di sini istri Pak Robi duduk lemas, tak bergerak. Dia hanya bisa menatap sosok wanita itu dengan mata tak berkedip dan bibir yang terkunci dan tubuh yang bergetar.
Anehnya Pak Robi tidak datang menghampiri istrinya ke kamar, sehingga istri Pak Robi pun mencoba untuk memanggil kembali, namun bibirnya keluh, tak mampu bersuara. Sedangkan sosok itu mulai mendekati istri Pak Robi. Sosok itu mengapung, tak menapak, dan sosok itu terus menatap istri Pak Robi dengan tatapan sedih. Tolong saya, Bu," ucap sosok itu. Setelah mengucapkan kata tolong, tiba-tiba wanita itu wujudnya berubah. Yang awalnya wanita cantik, yang tentunya istri Pak Robi pun mengenalinya, namun tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu berubah menjadi sosok pocong berwarna merah, dan yang lebih menakutkannya lagi, darahnya terus mengalir, sehingga lantai kamar istri Pak Robi pun digenangi darah sosok wanita itu. Di sini tak lama istri Pak Robi dibuat sadar dengan sendirinya. Istri Pak Robi mencoba berteriak kembali. "Pak, tolong Pak!" Istri Pak Robi langsung berdiri dan membuka pintu, lalu lari ke ruang tamu. Istri Pak Robi keheranan melihat Pak Robi dan Pak Jaya yang terlihat santai, seolah tak ada apa-apa. "Pak!" panggil istri Pak Robi dengan nada kesal, campur takut. Pak Robi dan Pak Jaya tentunya kaget. Kenapa tiba-tiba istrinya datang dengan muka panik? "Kenapa toh, Bu? Kok kayak ketakutan?" "Bapak dari tadi Ibu panggil sama sekali nggak dengar, Pak," ucap istrinya dengan nada gemetar, dan air matanya pun mulai keluar. Dan Pak Robi semakin dibuat bingung. "Emang dari tadi Ibu manggil Bapak ya? Tapi kita nggak dengar ya, Pak?" jawab Pak Robi yang lalu menatap ke arah Pak Jaya. "Iya, Bu, kami di sini tidak mendengar Ibu manggil-manggil kok." Ternyata Pak Robi dan Pak Jaya sama sekali tidak mendengar apapun. Tanpa berkata lagi, istri Pak Robi langsung menarik tangan suaminya ke kamar, bermaksud untuk menunjukkan apa yang sudah dilihatnya tadi. Pak Robi pun tidak bertanya kenapa atau ada apa. Pak Robi nurut ajakan istrinya dengan pasrah. Sesamanya di depan pintu kamar, istri Pak Robi langsung menyuruh suaminya untuk membuka pintu kamar tersebut. Pak Robi pun langsung membukanya tanpa rasa ragu. Setelah pintu terbuka, Pak Robi melihat ke semua ruangan dan Pak Robi tak melihat sesuatu yang mencurigakan. Lalu istrinya berkata, "Lihat di sana, Pak, ada pocong, Pak. Dan lihat juga, Pak, ada banyak darah di lantai loh, Pak." Muka Pak Robi seketika memucat. Pak Robi kembali melihat ke dalam kamar, tapi tetap Pak Robi tidak melihat apapun di sana. "Yang betul, Bu, tapi nggak ada apa-apa kok, Bu. Coba lihat sendiri." "Sumpah, Pak, tadi Ibu lihat sosok wanita yang tadi ada di luar, Pak. Awalnya wajah wanita itu biasa aja, dan mirip sekali dengan almarhum Wati, Pak. Tapi lama-lama wajah dan wujud wanita itu berubah jadi sosok pocong. Dan yang anehnya itu, Pak, kain kafannya berwarna merah, Pak," ucap istri Pak Robi menjelaskan dengan nada gemetar sambil menangis terseduh-seduh. Dan Pak Robi mulai merasakan takut karena dia yakin jika yang diceritakan istrinya itu pasti benar. "Ya sudah, Bu, ayo kita ke depan lagi, kita bicara di sana. Gak enak juga sama Pak Jaya," jawab Pak Robi sambil merangkul istrinya. Dan tangannya terus mengelus-elus bahu istrinya. "Sudah, Ibu yang tenang ya, jangan nangis lagi," ucap Pak Robi mencoba menenangkan istrinya. Dan mereka pun tiba di ruang depan. Di sana Pak Jaya seperti sedang menunggu mereka berdua. "Ada apa, Pak? Kenapa Ibu menangis?" tanya Pak Jaya. Dan Pak Robi pun duduk sambil terus merangkul istrinya. Lalu Pak Robi menceritakan semua yang dialami istrinya di kamar. Pak Jaya pun kaget tentunya. "Ini aneh ya, Pak, kenapa hantu itu meneror kita? Dan hantu itu siapa sebenarnya?" tanya Pak Jaya, dan istri Pak Robi pun berkata, "Saya melihat kalau hantu itu mukanya mirip almarhum Wati, Pak. Saya sangat yakin sekali." "Kalau memang benar itu Wati, kenapa meneror kita, Bu? Salah kita apa coba?" Mereka bertiga terdiam. Saat mereka terdiam, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan menutup sendiri. Mereka pun kaget setengah mati. Mereka saling pandang,
tiba-tiba mereka mendengar suara yang meminta tolong. Suaranya terdengar dari dalam kamar tersebut. Dan terdengar juga suara rintihan kesakitan yang disertai isak tangis yang terdengar sangat menyayat hati. Lalu mereka bertiga pun perlahan mendekat ke kamar, ingin memastikan jika suara itu datangnya dari arah kamar utama Pak Robi. Namun suara itu perlahan terdengar menjauh dan semakin jauh. Mereka pun semakin dibuat penasaran. Dengan penuh rasa takut yang teramat, Pak Robi memberanikan diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Suara pintu kamar pun terdengar. Setelah pintu kamar terbuka lebar, mereka bertiga masuk secara bersamaan. Mereka melihat semua sudut kamar itu dengan seksama, namun mereka tidak melihat apapun di sana. Dan dengan langkah cepat, mereka bertiga berjalan untuk keluar dari kamar itu. Namun langkah mereka terhenti, karena adanya suara seperti orang berbisik. "Tolong, saya." Mereka bertiga perlahan membalikkan tubuhnya ke belakang. Dan di sana, mereka melihat sosok wanita itu lagi. Tanpa apa-apa mereka bertiga lari keluar dari kamar itu. Dan tak lama mereka pun tak sadarkan diri, karena saat mereka sadar, hari sudah siang. Pak Jaya pun pamit untuk pulang, dan Pak Jaya berencana untuk mampir ke rumahnya Pak Denny. Ia ingin menceritakan soal kejadian yang dialaminya tadi malam. Sesampainya di rumah Pak Denny, Pak Jaya tanpa basa-basi lagi, Pak Jaya langsung bercerita. Setelah Pak Jaya selesai bercerita, di sini Bu Ros menangis, dan Pak Denny pun terlihat terpukul. Mereka berpikir kenapa Wati tidak tenang di alam sana. Apa yang membuat Wati mati penasaran? Pak Denny pun meminta maaf atas itu semua pada Pak Jaya. Karena menurut Pak Denny, bukan hanya pada Pak Jaya dan Pak Robi saja hantu Wati menampakkan dirinya yang berwujud pocong. Tapi ternyata orang tua dan mantan suaminya juga sama, dihantui sosok hantu Wati. Pak Jaya memberi saran agar Pak Denny harus mendatangi Ustadz. Pak Denny harus menceritakan semua yang terjadi. Jika Wati kini menjadi hantu penasaran, kata Pak Jaya, takutnya hantu Wati meneror orang-orang di kampung ini. Akhirnya Pak Denny pun setuju dengan usul Pak Jaya. Sesampainya di rumah Ustadz, Pak Denny pun langsung menceritakan tentang almarhum anaknya yang kini menjadi hantu penasaran. Bahkan almarhum sudah meneror banyak warga dengan mengatakan hal yang sama, yaitu minta tolong. Pak Robi bertanya, sebenarnya anaknya kenapa? Kok menjadi hantu penasaran? Dan kenapa terus meminta tolong? Ustadz pun terdiam. Lalu tak lama Ustadz berkata, "Nanti sehabis tahlil kita pergi ke makam anak bapak," ucap Pak Ustadz. Setelah selesai tahlilan, mereka pun pergi ke makam Wati. Tapi tidak banyak yang ikut. Saat itu yang ikut hanya orang tua, Ustadz, suami, dan juga ada Pak Robi dan Pak Jaya. Sesampainya di makam, waktu sudah menunjukkan pukul 22 malam. Saat di perjalanan mereka merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka. Dan tak lama mereka pun sampai di makam almarhum Wati. Dan alangkah kagetnya mereka saat melihat makam Wati yang keadaannya seperti bekas digali. Ustadz pun tanpa menunggu lama, beliau menyuruh untuk menggali makam tersebut. Dan mereka pun mulai menggalinya. Saat proses penggalian, mereka mendengar suara-suara aneh. Dan terkadang mereka juga mendengar cerita-cerita yang menyayat. Dan akhirnya mereka selesai menggali makam itu. Lalu Ustadz pun langsung turun ke dalam yang ditemani Pak Denny dan suaminya, Wati. "Astagfirullahalazim," ucap Pak Ustadz yang terlihat kaget dan keheranan saat membuka papan penutup makam itu. Ternyata jasad Wati dalam keadaan terlentang dengan tali-tali di kain kafan yang terikat. Padahal saat memakamkan, tali-tali itu jelas sudah dibuka, dan jasad pun dihadapkan ke dinding di mana seharusnya. Dan mata Wati pun masih dalam keadaan terbuka. Ustadz pun mulai berdoa dan diazani kembali. Setelah itu, lalu tali-talinya pun semua dibuka. Entah apa yang terjadi, mereka pun tidak tahu kenapa jasad Wati bisa terikat kembali, dan siapa yang sudah membuat seperti itu.
Ustadz menyuruh Pak Denny mengusap muka almarhum. Dan saat proses Pak Denny mengusap muka Wati, Ustadz membimbing doa agar Pak Denny mengikutinya. Alhamdulillah mata almarhum pun tertutup sempurna. Setelah semuanya selesai, mereka pun menutup kembali makam tersebut. Dan Ustadz pun membacakan doa kembali seperti awal dulu. Angin pun datang dengan kencangnya yang diiringi suara-suara kuntilanak dan keraman-keraman lainnya. Ustadz terus membacakan doa hingga habis. Alhamdulillah selesai juga. Ustadz mengucap kata syukur pada Yang Maha Kuasa. Dan mereka pun pulang. Tapi suaminya Wati seperti tidak mau beranjak dari tempat itu. Ical masih belum merelakan kepergian istrinya yang baru dinikahinya 3 hari itu. Ajal menangis tersungkur di depan makam. Dia terus mengucapkan kata maaf pada mendiang istrinya, seolah dia yang menyebabkan semua ini. Ustadz dan yang lain pun saling pandang. Ada tanda tanya di sini. Ical pun didekap oleh Pak Denny, seraya berkata, "Yang kuat ya nak, relakan dia agar istrimu tenang." Dan akhirnya semua pun pulang ke rumah masing-masing. Di sepanjang perjalanan, Ical tak henti menangis. Dia masih belum merelakan kepergian istrinya. Dan Pak Denny mencoba bertanya pada Ical, apa Ical tahu sesuatu tentang kejadian ini? Kejadian yang dimana Wati meninggal. Dan kenapa Wati menjelma menjadi pocong merah? Dengan raut muka yang menyimpan tanda tanya, Pak Denny terus mendesak Ical agar mau menjawabnya. Ical terlihat tertekan dengan pertanyaan bapak mertuanya itu. Tapi Ical mencoba menjawabnya walau penuh rasa kecewa. Di sini Pak Denny seolah menuduh Ical yang menyebabkan kematian Wati, anak semata wayangnya. Tapi Ical mencoba tidak emosi saat menjawab pertanyaan Pak Denny. "Saya tidak tahu menahu soal itu, Pak. Saya sayang sama Wati, Pak. Jadi mustahil kalau saya yang menyebabkan kematian Wati, Pak. Dia istri saya, Pak," ucap Ical dengan nada tertekan yang diiringi tangis. Perasaan Ical terasa hancur. Kenapa Pak Denny begitu tega menuduhnya seperti itu? Siang pun tiba. Pak Denny hari ini pergi ke dukun yang cukup jauh dari rumahnya. Dia berniat ingin mempertanyakan tentang kejadian yang menimpa Wati. Sesampainya di rumah dukun, Pak Denny langsung menceritakan tentang apa yang telah menimpa anaknya itu. Lalu tak lama setelah Pak Denny cerita, dukun pun masuk ke kamar. Dan dukun itu cukup lama di dalam kamar tersebut, membuat Pak Denny bosan menunggunya. Dan akhirnya dukun pun keluar. Dan dukun itu memberikan bungkusan kecil pada Pak Denny. "Simpan benda ini di atas makam anak bapak, tapi kubur ya Pak," ucap dukun itu. Dan kata si dukun, ada yang sedang memanfaatkan jasad Wati. Tapi dukun itu belum mengetahuinya apa alasan dan tujuan orang itu. Lalu Pak Denny pun pulang dan segera pergi ke makam. Lalu Pak Denny menguburkan benda itu di atas makam anaknya. Malam pun tiba. Ini malam terakhir tahlil di rumah Pak Denny. Malam ini hujan turun dengan derasnya, sehingga yang hadir pun hanya beberapa saja. Setelah acara tahlil selesai, namun hujan belum juga reda, yang pada akhirnya para warga yang hadir terpaksa menunggu. Malam pun semakin larut dan ada beberapa warga yang terpaksa pulang walau masih hujan di luar sana. Tinggal beberapa lagi yang masih di rumah Pak Denny. Mereka menunggu sambil memperhatikan keluar yang terlihat gelap pekat. Saat seseorang sedang memperhatikan pohon rindang yang tak jauh dari rumah Pak Denny, tiba-tiba ada sosok yang tak begitu jelas. "Ya Allah, itu apaan?" ucap Pak Iqbal sambil menunjuk ke arah pohon tersebut. Lalu yang lain pun menyaut, "Ada apa Mas?" Lalu semuanya memperhatikan sosok yang dimaksud Pak Iqbal. Dan benar saja, di bawah pohon ada sosok wanita yang tengah berdiri menatap ke arah rumah Pak Denny. Saat mereka sedang memperhatikan sosok itu, tiba-tiba Pak Denny datang dan bertanya, "Ada apa Pak? Kok pada diam semua?" tanya Pak Denny dengan senyuman di bibirnya. Anu Pak, ada perempuan di bawah pohon Pak. Tapi maaf sebelumnya Pak, bukannya saya sok tahu,
Tapi yang kami lihat itu perempuannya kok mirip anak bapak ya, si Wati. Ucap Pak Jeli sambil menunjuk ke arah pohon tersebut. Iya Pak, kami tidak bohong kok, coba Bapak lihat sendiri. Ucap yang lainnya, yang akhirnya Pak Denny pergi menuju pintu. Lalu pintu itu dibukanya. Saat Pak Denny mau membuka pintu, para warga tidak melihat sosok itu lagi. Tiba-tiba sosok wanita itu menghilang entah kemana. Di saat semua bengong dan bertanya-tanya kemana wanita itu, namun mereka malah dikagetkan dengan teriakan Pak Denny. Bahkan Pak Denny pun terjatuh ke lantai, yang akhirnya para warga pun sama-sama kaget saat melihat sosok wanita itu ternyata sudah ada tepat di depan pintu. Wanita itu berdiri dengan menundukkan kepalanya, namun mereka mendengar isakan dari wanita itu. Pak Denny yang belum beranjak dari duduknya karena terjatuh tadi. Pak Denny di sini malah bengong, melompong, nggak bersuara sama sekali. Keringat Pak Denny mengucur di area pelipisnya dan tubuhnya pun bergetar seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Pak, sadar Pak, ucap seseorang sambil membangunkan Pak Denny. Mereka semua menyaksikan jika yang ada di depan pintu itu adalah Wati. Wati anak Pak Denny yang sudah tiada. Mereka mendengar Wati mengucapkan kata, "Tolong saya Pak, jangan siksa saya." Dengan nada gemetar Pak Denny menjawab pertanyaan anaknya itu. "Maafkan ayah nak, bukan maksud ayah menyiksamu." Dan tiba-tiba Wati pun menghilang. Sosok itu terbang berwujud pocong. Dan setelah sosok itu hilang, para warga hanya terdiam tak bersuara. Sedangkan Pak Denny masih menangis dan tak lama istrinya pun datang menghampiri dan bertanya apa yang sudah terjadi. Namun Pak Denny masih diam dan Mas Iqbal di sini menceritakan semuanya. Jelas Bu Rosa kaget. Bu Ros hanya diam dengan terus menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Dan akhirnya semua para bapak-bapak pun pada pulang. Tanpa menunggu lama setelah para warga pulang, Bu Ros langsung bertanya pada suaminya. Ibu ini masih penasaran dengan apa yang Mas Iqbal ceritakan tadi. Apakah benar adanya atau sebaliknya? Ada apa Pak? Kenapa anak kita menjadi hantu Pak? Tanya Bu Ros pada suaminya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada anak kita Pak? Tanya Bu Ros lagi dengan nada tertekan. Dan Bu Ros pun tak bisa lagi membendung air matanya. Tapi Pak Denny malah sibuk seperti mau pergi. Pak, jawab ibu Pak, teriak Bu Ros. Namun Pak Denny tak menghiraukan itu. Pak Denny menatap Bu Ros dan berlalu pergi. Pak, kamu mau kemana Pak? Teriak Bu Ros lagi. Dan akhirnya Pak Denny pun menjawab, saya mau ke pemakaman Bu. Pak Denny setelah itu langsung pergi tanpa menoleh kembali pada istrinya. Bu Ros hanya diam dicampur rasa penasaran di benaknya. Tanpa pikir apapun, Bu Ros membuntuti suaminya. Bu Ros melihat suaminya berjalan sangat cepat, sampai-sampai Bu Ros tertinggal cukup jauh. Sesampainya di makam, Bu Ros melihat suaminya mengeluarkan bungkusan. Lalu Pak Denny membakar sesuatu. Setelah itu Bu Ros melihat Pak Denny duduk silah di atas makam anaknya dan seperti membaca-baca doa. Tak lama setelah beberapa menit, keluar asap dari dalam kubur anaknya. Dan saat itu juga bulu kuduk Bu Ros berdiri dan badannya pun gemetar, seolah matanya pun tak mampu berkedip. Bu Ros terus memperhatikan gerak-gerik suaminya. Tak lama kemudian Pak Denny berdiri secara perlahan dan asap yang keluar pun bertambah banyak. Lalu asap itu lama-lama berubah menjadi sosok wanita yang amat Bu Ros kenal. Tiada lain, dia adalah Wati, anak semata wayangnya yang meninggal seminggu yang lalu. Dengan mata berkaca-kaca dan mulut menganga, Bu Ros bungkam dengan telapak tangannya agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Bu Ros menahan tangis bercampur rasa emosi pada suaminya yang sudah tega melakukan ritual pada anaknya sendiri, yang tujuannya Bu Ros pun belum mengetahuinya. Bu Ros terus menatap ke arah suaminya yang tengah bicara pada wanita yang berwujud Wati tersebut.
Namun hal tak terduga, Puros melihat sosok Wati berubah menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Giginya menyeringai pada suaminya dan berkata, "Mana tumbal yang kau janjikan?" "Hah?" Itu suara makhluk tersebut, dan tak disangkanya Pak Denny menjawab, "Bukannya anakku sudah kau ambil?" Betapa terkejutnya Puros saat mendengar pernyataan dari suaminya yang ia percayai sebagai lelaki yang penuh kasih sayang. Tapi ternyata ia tega membunuh anak kandungnya sendiri. Dan sepertinya setan itu meminta tumbal kembali. Puros berpikir, apa jangan-jangan Puros juga akan mati jadi tumbal selanjutnya? Setelah Puros mengetahui semuanya, dia perlahan melangkah untuk kembali ke rumah sebelum suaminya tiba. Tanpa terasa, akhirnya Puros pun tiba di rumah dengan nafas yang ngos-ngosan, dan air mata pun masih terus mengalir dari matanya. Ia tak percaya dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Tak lama suara kaki melangkah terdengar di luar, dan terdengar pintu terbuka. Puros selalu pergi ke kamar. Dia mau pura-pura tidur saat suaminya tiba di dalam nanti. Saat suaminya membuka pintu kamar dengan sangat perlahan, mungkin takut jika istrinya terbangun, dan Pak Denny pun langsung memasuki kamar Wati. Lalu dengan perlahan pintu kamar pun ditutupnya oleh Pak Denny rapat-rapat. Dengan sangat hati-hati juga, Puros keluar dari kamarnya dan mencoba mengintip dari sela-sela jendela. Puros melihat Pak Denny sedang melakukan ritual dan membakar kemenyan. Dan tak terduga tiba-tiba wujud wanita itu muncul kembali. Kini yang Puros lihat bukan satu sosok, tapi ada banyak sepasang di sana. Puros melihat Wati dan sosok pria yang mirip sekali dengan Ical, mantan menantunya Puros. Sosok tersebut memakai setelan pengantin adat Jawa. Mereka tampak anggun dan serasi. Di sini Puros bertanya-tanya kembali dalam hatinya, ini apa lagi? Dan ternyata Pak Denny sedang menikahkan Wati dengan sosok gaib yang tujuannya belum Puros ketahui. Di sana Wati terlihat sangat bahagia, begitupun dengan Ical. Puros di sini merasa khawatir sama Ical. Puros makin gak tahan melihat kelakuan suaminya yang sudah kehilangan akal itu. Tanpa ragu Puros mengetuk-ngetuk pintu kamar Wati dengan keras sambil memanggil-manggil suaminya. "Buka pak, buka, buka pak!" teriak Puros kesal. Tak lama Puros malah mendengar suara riuh dari dalam kamar, seolah-olah ada pesta di sana. Terdengar sangat nyata, ditambah ada alunan musik gamelan dan nyanyian sinden Jawa di situ. Puros semakin penasaran, campur takut. Tiba-tiba Puros kepikiran Ical. Apa mungkin terjadi sesuatu pada Ical? Karena yang ada di dalam terlihat jelas jika pengantin pria itu adalah Ical. Puros mencoba mengetuk kembali kamar itu, namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari dalam. Yang terdengar oleh Puros malah semakin ramai. Suara tawa, ngobrol, dan lainnya. Di sini Puros memberanikan diri lagi untuk mengintip dari celah-celah dinding kamar Wati. Namun di sana Puros tidak melihat apapun. Puros hanya melihat suaminya dan dua sosok. Namun saat Puros tengah memperhatikan mereka, tiba-tiba suaminya sudah ada tepat di belakangnya. Di sini tentunya Puros kaget bukan kepala, karena yang dia tahu, suaminya masih ada duduk di dalam. Dan Puros pun tidak mendengar pintu kamar terbuka. Dengan terbata-bata Puros bertanya pada suaminya, Kenapa Bapak sudah ada di sini?" Namun suaminya hanya tersenyum dan berlalu pergi. Puros memperhatikan langkah suaminya yang terlihat wajar seperti manusia umumnya. Namun rasa penasaran Puros kembali. Dia ingin memastikan kembali apa suaminya memang benar-benar sudah keluar dari kamar. Tanpa rasa ragu Puros mengintip kembali ke dalam. Namun apa yang Puros lihat membuat jantung Puros saat itu juga berhenti. Di sana Puros melihat suaminya dan dua sosok itu melihat ke arah Puros dengan mulut menyeringai dan mata melotot.
Dan saat itu juga Puros tak sadarkan diri. Pagi pun tiba, Puros terbangun dengan kagetnya karena dia sudah ada di kamar tidur. Puros segera beranjak dari tidurnya, lalu bergegas menemui suaminya. Setibanya di ruang depan, Puros mendapati suaminya yang tengah menikmati segelas kopi. Puros melihat suaminya tampak santai. "Pak, semalam apa yang Bapak lakukan di kamar anak kita, Pak?" ujar Puros dengan tatapan sedih campur kesal. "Bapak nggak ngapa-ngapain, Bu. Lagian semalam Bapak tidur bareng sama Ibu loh," jawab suaminya dengan santai. "Sekarang Bapak nggak usah ngelak lagi, Pak. Ibu tahu semuanya." "Ngomong apa sih kamu ini, Bu? Ibu mimpi apa emangnya?" "Jawab jujur, Pak. Bapak menumbalkan anak kita kan? Tapi untuk apa?" Tangis Puros mulai pecah. Suasana jadi hening. Pak Denny terlihat bingung melihat istrinya yang terus mendesak. Pak Denny akhirnya beranjak dari duduknya, namun Puros menahannya. "Tolong jawab dulu, Pak. Jika Bapak tidak mau jujur, Ibu akan pergi dari rumah ini. Daripada nantinya Ibu juga jadi tumbal selanjutnya." Tapi Pak Denny tetap tidak menghiraukan ucapan istrinya. Saat Pak Denny mau pergi, tiba-tiba ada pengumuman jika hari ini ada yang meninggal. Puros seketika terdiam dan tubuhnya lemas seketika. Karena ternyata yang meninggal adalah Ical, mantan menantunya. "Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin Ical meninggal," ucap Puros berkali-kali. Lalu Puros lari dengan sempoyongan keluar dan terus berlari menuju rumah Ical. Sesamanya di sana, Puros melihat orang-orang sudah pada datang ke rumah Ical. Dan tanpa sengaja Puros mendengar cerita dari ibu-ibu yang sedang berbincang. Mereka bilang Ical tidak sakit, dan bahkan Ical hari kemarin tidak keluar rumah. Tapi katanya semalam Ical menggigil hebat tanpa sebab. Lalu Ical muntah darah dan bercampur segumpal rambut. Puros semakin yakin jika Ical jadi tumbal suaminya yang kedua. Puros berjalan kembali ke rumah untuk menemui suaminya. Tak disangka, Puros mendapati suaminya tengah menyiapkan sesajen di dalam kamar Wati. Dengan penuh amarah Puros mengacak-ngacak sesajen tersebut dan Puros berontak di sana. Tanpa sengaja Puros menendang sebuah kendi yang dalamnya hanya berisi kain kafan. Lalu tiba-tiba seketika Puros melihat asap keluar dari dalam kendi tersebut. Di saat asap itu keluar, pada saat itu juga Pak Denny terlihat sangat panik. Pak Denny terus mengucapkan kata ampun, ampun. Di sini Puros keheranan melihat gelagat suaminya yang terlihat seperti ketakutan. Tak lama kemudian asap itu berubah menjadi sosok pocong berkain kafan merah. Puros hanya terdiam tak berkata. Puros melihat sosok itu berwajah Wati anaknya, tapi terkadang sosok itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Puros mendengar sosok itu berkata dengan suara yang sangat parau. Setengah gak jelas kedengarannya. "Janjimu sudah kau tepati, Denny, maka janjiku pun akan kutepati," ucap makhluk itu. Dan tiba-tiba makhluk itu mendekat ke arah Puros. Sosok itu menatap tajam ke arah Puros, seperti mau memakannya. Tapi dengan cepat Pak Denny mendekap Puros sambil berkata, "Tumbal selanjutnya bukan istriku, tapi Ical menantuku." Lalu sosok itu menjawab, "Aku ingin orang yang kamu sayangi, Denny." Dengan cepat Pak Denny membawa istrinya keluar dari kamar itu. Tapi Pak Denny sangat khawatir dengan keadaan Puros yang hanya diam dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka, seperti halnya orang yang sedang menjerit dan ketakutan. "Bu, sadar Bu," ucap Pak Denny sambil menepuk-nepuk pipi istrinya. Dan tak lama Puros pun tersadar. Saat sadar seketika Puros menjerit keras, sehingga menimbulkan para warga berdatangan ke rumah Pak Denny. Ada yang langsung masuk, ada juga yang cuma berdiri di pintu. Di situasi saat ini Pak Denny terlihat menyesali perbuatannya. Dia menangis sambil memeluk istrinya dengan erat. "Maafkan ayah Bu, maafkan," ucap Pak Denny menyesal. Ternyata Pak Denny menumbalkan anak dan menantunya hanya demi harta dan jabatan.
Dia ingin disegani oleh orang sekampung. Dia terpaksa membuat perjanjian dengan setan. Dan setan itu meminta satu pasang pengantin baru yang berstatus gadis dan bujang. Namun kini Pak Denny menyesali perbuatannya. Dia sudah mengorbankan anak semata wayangnya ke setan. Dan tak lama Bu Ros pun meninggal karena sakit-sakitan. Setelah meninggalnya Bu Ros, Pak Denny menjadi gila. Dan di rumahnya hampir setiap malam terdengar suara-suara aneh. Dan sering juga ada penampakan dua sosok pengantin. Pengantin wanita dan pengantin pria. Dan kadang sosok hantu pengantin itu juga ada di sisi kanan dan kiri Pak Denny. Dan setahun berlalu, akhirnya Pak Denny pun meninggal. Dan konon katanya, hantu mereka masih ada sampai akhirnya para warga membakar rumah mewah tersebut. Dan alhamdulillah para warga tidak lagi melihat sosok mereka lagi. Nah teman-teman, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.